Teman-teman, akhir-akhir ini Partai Banteng tidak sepokal kemarin, selantang kemarin ya. Apalagi setelah ditetapkannya Pak Hasto menjadi tersangka oleh KPK. Nah, ritmenya itu sudah mulai berbeda ya teman-teman. Apalagi di berita bakal ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Kemudian Bu Megawati berulang tahun dikasih hadiah oleh Pak Prabowo. Jadi timbul pertanyaan, apakah Bu Megawati sedang melobi Pak Prabowo? Kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah PDIP tidak akan menjadi oposisi atau gimana gitu kan? Ada juga pertanyaan, apakah ini tujuannya untuk membebaskan Pak Hasto? Ya pokoknya gitu deh teman-teman. Nah di sini kita akan melihat momen di mana Pak Deddy Sitorus berbicara ya di depan awak media tentang sinyal PDIP yang akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, dan juga mengenai Bu Megawati yang mendapatkan hadiah anggrek dari Pak Prabowo gitu teman-teman. Dan dari segi cara bicaranya Pak Deddy juga tidak selantang atau sepokal kemarin ya. Ya mungkin diturunin dulu oleh Pak Deddy, atau memang sudah mulai lembek ini oposisi itu teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Kenapa? Nah justru karena itu kita mengundang beberapa menteri untuk hadir kemari untuk bisa langsung berkomunikasi dan mendengar apa yang menjadi aspirasi teman-teman di daerah, tapi sekaligus juga memahami bagaimana cara pandang pemerintah pusat terhadap persoalan-persoalan ini. Nah itu respon dari Pak Deddy ini ketika ditanya soal sinyal PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kan Pak Prabowo sudah memilih menteri-menterinya, sudah lengkap gitu kan. Dan banyak yang bilang Pak Prabowo nggak butuh koalisi lagi karena udah ada gitu. Beberapa menteri untuk hadir kemari untuk bisa langsung berkomunikasi dan mendengar. Aduh, harusnya oposisi itu lantang, Pak. Ini kalau ngasih sinyal-sinyal kayak gini, kata oposisinya nggak ada dong. Gimana ceritanya nih? Hah? Lagian kalau misalkan gabung sama pemerintahnya Pak Prabowo, emang mau ngelihat Mas Gibran tiap hari? Ntar kebayang-bayang bapaknya lagi. Iya kan, Pak Deddy salah satu orang yang selalu mengkritik Pak Jokowi dan keluarganya ya teman-teman, termasuk Mas Gibran yang menjadi wapres. Kalau masuk misalkan koalisi bakal ngelihat Mas Gibran terus. Apa jadinya gitu teman-teman? Ya saya kira itu wajar ya, karena ini kan mereka sudah berhubungan cukup lama. Tapi ada tadi dua kado yang sangat menyenangkan bagi Ibu Megawati. Yang pertama itu adalah lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh para seniman dan kemarin dibuat di Taman Suropati, dan tadi ditunjukkan kepada Ibu Megawati lukisan-lukisan itu. Sekaligus mereka menitipkan pesan supaya para pasar seni di Jakarta itu betul-betul dihidupkan kembali, dibantu oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Ketawanya nular. Aduh, yang lagi PDKT, jadi tutur bahasanya tuh bener-bener dijaga sedemikian rupa. Beda banget sama kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin mulutnya tuh nyerocos terus, nggak bisa direm. Kalau lagi ada maunya, manis banget tuh mulut. Ini ada dua kemungkinan nih. Apa ini benar-benar mau PDKT atau takut? Tapi kalau menurut saya, Pak Prabowo ini emang baik sama semua orang. Jadi bukan sama Bu Mega aja gitu ya. Sesuai kata almarhum Gus Dur, yang paling tulus itu hanyalah Pak Prabowo. Jadi jangan GR ya. Sekarang cari muka ya. Sekarang berlomba-lomba cari perhatian kepada Pak Prabowo. Sekarang pengen gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sekarang kalian jadi bawahan si Gibran. Pastinya kalau kalian gabung, kumpul untuk kerja kelompok, pasti kan ada Gibran ikut gabung sama kalian. Kemarin kalian jelek-jelekkan Gibran sama Pak Jokowi kan. Sekarang saya cari muka dong terus Pak sama si Gibran.
meludah lidahnya dijilat kembali. Aduh, kemarin kalian berkoar-koar soal pemecatan keluarga Pak Jokowi dari PDIP. Sekarang kalian cari muka. Harusnya kalian jangan mau gabung lah pemerintahan Pak Prabowo. Karena kan ada Gibran wakilnya. Mau cari posisi aman. Aduh. Sekarang kalian kan lagi diobok-obok masalah. Tuh, kemarin kan sudah ketangkap. Masalah kasus EKTP yang di Singapura itu ya. Yang di Singapura itu ya. Oh. Aduh, maunya diusut. Lah, aku pengen kali loh. Mak Banteng diusut selama dia jadi presiden itu. Apa aja yang telah dirugikan Mak Banteng, uang negara, ya kan? Aduh. Sekarang berlomba-lomba PDIP. Sekarang Mak Banteng sibuk ngasih hadiah ke Pak Prabowo. Biar ditutup kasusnya. Karena bahaya loh. Kasusnya Harun Masiku itu ada sangkut pautnya juga. Masalah Mak Banteng. Masalah kasus Bank BLBI itu loh. Waduh. Udahlah, gak usah gabung-gabung lah kalian, nanti bahaya. Teman-teman, kita lihat deh akhir-akhir kesini ya, PDIP sudah mengambil sebuah langkah yang sekiranya saya pikir melembut. Ya, Melembut. itu terbukti dengan statementnya. Dia mengatakan bahwa PDIP bukanlah oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi menjadi mitra strategis katanya. Ya. Beda dengan ketika zamannya Pak SBY dulu, PDIP menjadi oposisi. Nah, ini kan statement ini dimunculkan gitu. Nah, kita lihat ini ada arah politik yang dilakukan oleh PDIP mengarah yang gaya-gaya lembut gitu ya. Tapi yang lucunya ya, petinggi-petinggi PDIP seperti Pandana Baban ya kan mengatakan bahwa wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati itu selalu gagal dikarenakan ada pihak ketiga yaitu Pak Jokowi. Nah, ini aneh nih. Kalian mau masuk menjadi bagian mitra strategis pemerintah yang padahal Prabowo sendiri ngomong ketika pidato di acara salah satu partai ya, ulang tahun partai, mengatakan bahwa dia butuh PDIP sebagai oposisi gitu. Tetapi hari-hari ini PDIP mau ngambil, tapi lucu, mau masuk ke Pak Prabowo tapi menolak Pak Jokowi. Itu kan aneh. Padahal kita sama-sama tahu ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah strategi yang memang dilakukan bersama. Gitu. Hal yang lucu lah menurut saya. PDIP pengen ketemu Pak Prabowo, tetapi di permukaan dia mau menggeser Pak Jokowi. Padahal biasa-biasa aja Pak Jokowi juga saya pikir nggak ada masalah. Kalau memang ada pertemuan, ngapain diumbar-umbar di media dan lain-lain bahwa kegagalan pertemuan tersebut dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu kan aneh. Dan saya rasa ya akan sulit strategi Anda untuk meraih hatinya Pak Prabowo kalau kayak gitu. Kali ini PDI Perjuangan bukanlah seperti biasanya. Kenapa? Baru saja PDI Perjuangan ini membuat statement begini ya. Salah satu kadernya bilang bahwasanya PDI Perjuangan menjadi oposisi tapi tidak seperti dulu. Tidak di zamannya seperti di zaman SBY lah ya, seperti itu. Di zaman Prabowo, PDI Perjuangan ini walaupun oposisi adalah sahabat, adalah partai yang dekat dengan Prabowo. Ini ada apa ya gitu loh. Biasanya kita kenal namanya PDI Perjuangan itu udah jadi oposisi totalitas lah ya. Udah ngeri pokoknya. Tapi kali ini kok kayaknya Banteng itu bernyali ciut ya. Saya nggak tahu, saya nggak paham sampai di sini kenapa. Tapi kayaknya ya, ini kayaknya ada di mana pengaruh Prabowo dengan Bapak Jokowi ini yang dekat itu sangat ditakuti oleh PDI Perjuangan. Percaya nggak? Ya, seperti itu. Kedekatan Pak Prabowo. Jadi PDI Perjuangan kali ini lebih berhati-hati. Tapi imbasnya yang dimana
selalu mengutarakan memuji seorang Prabowo, ya, mencoba memberikan pendekatan lagi terhadap Prabowo, PDI dengan Prabowo, tapi di sisi lain habis-habisan menyerang seorang Jokowi, mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo, mengadu domba antara Prabowo dengan Gibran. Namun ya harus diketahui juga, Bapak Prabowo tidak sebodoh itu, ya. Bapak Prabowo itu paham, karena dia berpengalaman di mana pernah dikhianati oleh Megawati di saat perjanjian di Batu Tulis. Paham sampai di sini? Iya, pasti Pak Prabowo paham sih mengenai hal-hal itu ya, dan punya strategi politik tersendiri, teman-teman. Ini memang rata-rata semuanya menyimpulkan ya PDIP semakin lembek gitu kan. Kemudian digadang-gadang PDIP mempunyai niat untuk ya PDKT kepada Pak Prabowo, kemudian ingin gabung gitu kan. Dan selalu ada pertanyaan, kalau gabung berarti akan bersama Gibran terus dong. Nah itu dia. Dan memang dari pihak PDIP kan sering mengkritik tentang Pak Jokowi, menjelek-jelekan gitu kan. Di sisi lain Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, makanya ini dinilai PDIP melembek ya. Kemudian dari pernyataan Deddy Sitorus juga terlihat caranya yang memang diturunin, yang biasanya tidak seperti yang kita lihat tadi sebelum-sebelumnya, sekarang menjadi seperti itu, teman-teman, ketika menanggapi suatu pertanyaan di depan wartawan. Tadi beberapa netizen juga mengulik masa lalu Bu Mega ya, tentang apa-apa yang dilakukannya. Teman-teman juga tahu sendiri ya kemana arahnya gitu, tadi udah dilihat. Nah itu dia teman-teman informasi kali ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Oke, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.